Ibu Mari, di tengah perdebatan pelemahan daya beli masyarakat kelas menengah di dalam negeri, ada rencana pemerintah berikutnya ini akan menaikkan mulai dari PPN, cukai, hingga iuran wajib untuk masyarakat. Lalu sebesar apa risiko rencana-rencana ini bisa menekan daya beli? Ya, ini memang perlu dipelajari dengan lebih baik ya, karena data dari Susenas kalau nggak salah 2002 ya, 2022 itu menunjukkan bahwa karena terjadi peningkatan iuran, pungutan, dan juga biaya perumahan maupun karena harga pangan naik ya, 2001-2022. Masyarakat berpendapatan menengah, jadi middle class, yang berarti income atau spendingnya antara 1,9 juta sampai 9 juta per bulan, itu terjadi anomali. Peningkatan mereka terjadi peningkatan spending untuk makanan ya dan perumahan, sehingga mengurangi belanja untuk pakaian dan dan durable goods ya, seperti elektronik dan lain sebagainya. Ya, jadi itu kelihatannya salah satu penyebab dari berkurangnya belanja dari, terutama dari menengah ke atas ya. Kalau menengah ke bawah sepertinya terbantu oleh program-program bansos pemerintah. Tetapi untuk menengah ke atas ini tidak ada bempernya lah. Dipelajari kalau nanti terjadi kenaikan iuran atau kenaikan PPN dari 11 ke 12% sesuai rencana pemerintah di 2025, apakah ini akan juga mempengaruhi harga dan kemudian tentunya belanja pada saat daya beli lagi tidak lagi lesu ya, lagi rendah ya. Dan kalau kita bicara dengan sektor retail, kebetulan beberapa hari yang lalu sedang membahas berbagai hal ini dengan sektor retail, mereka menyampaikan ya di luar PPN, sebetulnya mungkin yang lebih penting bagi mereka adalah mengurangi peraturan-peraturan dan biaya-biaya yang mereka hadapi di dalam melakukan bisnis retailnya ya. Dan itu mungkin buat saya sih berlaku secara umum ya. Kalau kita ingin retail dalam negeri berkembang, itu kita perlu mengurangi apa yang disebut sekarang sebagai biaya ekonomi tinggi atau biaya untuk doing business yang kelihatannya dari berbagai survei, termasuk survei Apindo, itu meningkat ya, dan itu mempengaruhi berbagai sektor retail, dan itu kaitannya dengan daya beli. Sektor real untuk investasi itu juga terpengaruh. Jadi saya selalu menggunakan istilah ini adalah stimulus fiskal yang tidak memerlukan dana APBN. Bila mana kita mengurangi dan mengurangi birokrasi, mengurangi peraturan-peraturan yang tidak konsisten, termasuk peraturan daerah yang memberi beban kepada dunia usaha dan melancarkan arus barang dan seterusnya. Poin terakhir adalah banyak juga dibahas mengenai banjirnya barang murah dari Tiongkok, baik yang resmi maupun yang tidak resmi ya, bukan hanya dari Tiongkok kalau yang tidak resmi. Jadi sehingga para UMKM, para retailer juga mengeluh mengenai hal ini. Jadi ini mungkin juga perlu disikapi secara sistematis dan secara benar-benar oleh pemerintah yang baru. Baik, data terakhir realisasi investasi di kuartal 3 ini bertumbuh 15%. Tapi tadi Ibu sampaikan ini sebenarnya masih bisa untuk dioptimalkan. Lalu apa yang paling penting dibenahi saat ini untuk bisa mengoptimalkan angka tersebut? Menurut ini saya kasih masukan aja karena kita melihat berbagai survei, termasuk survei dari Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, yang mereka melakukan survei kepada anggota-anggotanya, yang tadi saya sebut, yang paling mereka tinggi atau high cost of doing business, yang disebabkan antara lain karena ketidakpastian hukum, inkonsistensi dalam penerapan berbagai regulasi dan peraturan, dan kemudian terakhir implementasi dari peraturannya yang seringkali dilakukannya, oke, ini peraturan tidak disosialisasikan ke dunia usaha, tiba-tiba diberlakukan dan dikasih jeda waktu yang
pendek untuk bisa diimplementasi dan berubah-ubah terus ya. Jadi ini menciptakan ketidakpastian bagi dunia usaha dan biaya ekonomi tinggi. Jadi yang tadi saya sebut itu bagaimana pemerintah yang baru ini fokus kepada memperbaiki iklim dunia usaha dengan menyederhanakan, membuat transparan, membuat konsisten, dan benar-benar mempelajari dampaknya kepada dunia usaha. Ya. Kedua adalah bagaimana menangani isu produktivitas yang memang sangat rendah saat ini di berbagai sektor, dan ini perlu isu terkait dengan pendidikan, dengan keterampilan, dan bagaimana pemerintah juga membantu baik dari yang UMKM sampai dengan yang menengah dan besar untuk mengadaptasi. Ya, kita tadi belum menggambarkan bahwa dunia juga sedang mengalami perubahan teknologi, perubahan kepada hal-hal yang terkait dengan hijau. Ya, bagaimana kita harus juga memfasilitasi bisnis kita untuk bisa mengadaptasi terhadap hal-hal seperti itu. Baik, di tengah sentimen yang berada di dalam negeri dan juga geopolitik yang masih terus berkembang di eksternal, lalu menurut Ibu apakah Indonesia ini berisiko tumbuh di bawah 5% di akhir 2024 ini dan bagaimana dengan target di 2025? Menurut saya kalau tumbuh di 5% dengan selama kita menjaga konsumsi di dalam negeri, dengan langkah-langkah yang tadi kita sebut, harusnya kita bisa menjaga pertumbuhan di sekitar 5% ya. Kita nih sumber dari pertumbuhan kita sekitar 56%, 60% tuh dari konsumsi dalam negeri. Ini beda sekali dengan RRT yang sumber pertumbuhannya hanya 4% dari konsumsi dalam negeri ya. Jadi maka itu penting untuk menjaga daya beli, konsumsi dalam negeri, dan seterusnya. Namun yang lebih penting kalau kita ingin tumbuh lebih tinggi itu adalah investasi ya. Dan bagaimana menumbuhkan investasi, tadi saya sudah menyampaikan beberapa hal yang bisa dilakukan secara tanpa harus mengeluarkan APBN sebetulnya ya. Dan tapi ini memerlukan koordinasi dan upaya yang sangat terfokus oleh pemerintah yang baru. Kalau dunia usaha itu saat ini ya yang paling dikeluhkan misalnya tidak berjalannya dengan baik OSS, one stop service, yang katanya harusnya membantu perizinan dan seterusnya. Yang kedua adalah implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja, jadi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi ini fokus kepada hal-hal yang sangat yang aktual yang harus dilakukan. Kemudian bagaimana meningkatkan investasi? Ini ada kesempatan yang luar biasa baik di dalam geopolitik, ada diversifikasi dan relokasi yang terjadi untuk memindahkan bagian-bagian tertentu dari global value chain. Di samping itu, kejadian yang terjadi di Bangladesh, di Sri Lanka, maupun di Myanmar, itu juga berarti industri-industri padat karya seperti TPT, seperti sepatu, itu juga sedang mencari lokasi baru. Ya. Jadi di sini kita harus bisa mengidentifikasi dan menyambut ya investasi-investasi tersebut, dan di luar penyederhanaan peraturan dan seterusnya, kepastian hukum dan kepastian mengenai kebijakan yang kita akan berikan kepada perusahaan-perusahaan ini. Dan yang juga penting adalah kaitannya dengan lokasi di mana mereka bisa investasi dan tenaga kerja ya. Di sini tenaga kerja baik dari segi supply-nya maupun keterampilan yang diperlukan, ini juga perlu ada mungkin fokus yang besar dari pemerintah, sehingga kita benar-benar, istilah kita, roll out the red carpet untuk calon-calon investor yang sangat berpotensi ini. Ini belum kita bicara mengenai potensi dari hilirisasi dan dari industri-industri baru yang terkait dengan energi terbarukan, terkait dengan mobil listrik, baterai, dan seterusnya.